presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini adalah Bapak Penatua Charles Edward Sihaninia. Kita dahulu terkenal sebagai bangsa yang mengedepankan budi pekerti, dan di rumah atau di bangku pendidikan selalu diajarkan tentang budi pekerti. Berperilaku yang baik, menghormati orang tua atau orang yang lebih tua, atau menghormati sesama, sudah menjadi kebiasaan. Pada saat ini di mana sendi-sendi kehidupan banyak yang goyah karena terjadi erosi moral dan budi pekerti. Saat ini budi pekerti masih relevan sehingga perlu direvitalisasi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema anak berbudi pekerti. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Jemaat, kita undang berdiri. Kita memuji Allah yang Maha Mulia hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita habiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu.
Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta berilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarkanlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, Bapak Ibu yang dikasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami dapat melakukannya seturut daripada kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 127 ayat 1 dan 5 yang akan disampaikan oleh pelayan 3. Mari berdiri, kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Inilah Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya
Anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi, Mazmur 127 itu berisi tentang nyanyian ziarah Salomo. Mazmur 27 sering dinyanyikan dalam Perjanjian Lama, dinyanyikan oleh bangsa Israel untuk kehadiran atau kelahiran anak laki-laki. Karena anak laki-laki sangat dibutuhkan pada bangsa itu untuk berperang. Mereka dipersiapkan untuk berperang. Pada zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel hidup dalam peperangan melawan bangsa-bangsa yang tidak setia kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi, Mazmur 27 intinya adalah berbicara tentang keluarga. Kalau kita membaca ayat 1 dan 2, itu berbicara tentang orang tua yang bertanggung jawab kepada keluarga untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa bahagia. Kalau kita bicara ayat 3 sampai dengan 5, itu berbicara tentang orang tua dalam mendidik anak supaya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bicara rumah itu bicara dua hal intinya, rumah dalam bentuk bangunan dan rumah dalam bentuk naungan, perteduhan, yang artinya adalah kebahagiaan. Bapak Ibu, di dunia ini banyak sekali orang pintar, banyak sekali orang sukses. Hal itu kita bisa lihat dari keberhasilan yang dia capai. Dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya usaha lain-lain dan sebagainya. Seringkali kesuksesan itu membuat orang itu sombong. Jadi kesuksesan itu diraih karena orang itu pintar, Bapak Ibu. Dia bisa melakukan segala sesuatunya, dia bisa merencanakan segala sesuatunya, sehingga mencapai kesuksesan. Tetapi kesuksesan itu, kepintaran itu membuat orang menjadi sombong, membanggakan diri karena semua yang dikerjakannya adalah hasil kerja dia. Memang betul, semua orang harus bekerja, bukan bermalas-malasan. Semua harus bekerja. Tetapi janganlah keberhasilan itu membuat kita menganggap kita adalah segala-galanya yang membuat semua itu. Ingat, di dalam firman Tuhan, tanpa perencanaan, tanpa campur tangan di dalamnya, tanpa Tuhan campur tangan di dalamnya, maka itu kesia-siaan. Sebagai contoh adalah kita bisa lihat saat ini, Corona membuat orang semuanya resah. Banyak usaha-usaha yang dulunya maju, sukses, berhasil, tapi sekarang banyak perusahaan tutup. Karena apa? Karena tidak ada lagi pemasukan.
karyawan banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, orang yang sukses sekalipun bisa bangkrut. Dia punya rumah, dia tidak akan bisa mampu lagi mencicil rumahnya. Dia punya mobil, dia tidak akan mampu lagi untuk membeli mobilnya. Dia malah menjual semuanya itu. Ingat, segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan adalah kesia-siaan. Bapak Ibu yang dikasihi, orang pintar banyak, tetapi orang berhikmat itu sedikit. Firman Tuhan berkata, orang berhikmat itu adalah orang pintar. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan mencurahkan berkat bagi orang yang berhikmat, bukan orang yang pintar. Bapak Ibu yang dikasihi, kita bisa belajar dari Daud. Daud itu mempunyai kerinduan untuk membangun bait Allah. Dia sangat merindukan. Tetapi karena dia mengecewakan Allah, Tuhan tidak mengizinkan dia untuk membangun. Dia tahu kalau dia memaksakan diri membangun, pasti ada aja yang akan terjadi. Ada aja ya masalah yang akan dihadapi. Salomo, Tuhan kasih hikmat. Di dunia ini tidak ada sebelum dan sesudah Salomo yang hikmatnya melebihi daripada Salomo. Tuhan kasih hikmat Salomo karena Salomo menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa yang direncanakannya, apa yang dibuatnya dengan hasil kerjanya dia dan penyertaan Tuhan dan persetujuan Tuhan, bait Allah itu dapat dibangun. Bapak Ibu yang dikasih, orang pintar itu kita belajar. Orang pintar itu didapat dengan belajar, dengan bergaul, dengan latihan, sehingga dia bisa sukses. Tetapi hikmat itu dapatnya dari Tuhan. Jadi sangat berbeda. Jadi orang pandai ditambah dengan hikmat itu sangat luar biasa. Apapun yang kita rencanakan, kalau Tuhan campur tangan, pasti berhasil. Kita bisa membayangkan hikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Orang berhikmat itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika hujan datang, badai datang, topan datang, rumah itu tidak rusak, tidak begitu parah kerusakannya. Karena dia mendirikan rumah di atas batu. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang mendirikan rumah di tempat yang berpasir. Ketika dia membangun, ketika hujan, ketika badai datang, maka rusaklah rumah itu. Bapak Ibu yang dikasihi, orang berhikmat itu juga dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jujur, mana yang tidak, mana yang betul, mana yang salah. Satu contoh kalau kita belajar dari Salomo, ketika kedua orang ibu yang satu rumah sama-sama melahirkan seorang anak laki-laki, di mana satu ibu menindih anaknya hingga mati dan dia menukar anaknya dengan seorang ibu yang memiliki anak yang hidup. Tetapi ibu ini mengetahui bahwa anaknya ini ditukar, sehingga perebutan antara ibu yang satu dengan ibu yang lain terhadap anak ini. Mereka minta keadilan kepada Salomo. Kita mengetahui ceritanya bagaimana, sehingga Salomo mengambil sebuah pedang untuk membelah anak ini. Tetapi bagi ibu yang memiliki anak ini, dia tidak ingin anak ini dibelah, tetapi dia mau menyerahkan kepada ibu yang anaknya mati. Disitulah Salomo bisa mengetahui ibu daripada anak itu. Bapak Ibu yang dikasihi, semua orang yang dikasih hikmat, dia akan berjalan dengan baik. Begitu juga semua orang yang bekerja keras, yang hidupnya di dalam Tuhan, dia akan tidur dengan nyenyak. Seperti yang di ayat 2b, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Orang yang hidup di dalam Tuhan dengan bekerja keras, dia akan tidur dengan tenang dan nyenyak. Kenapa Bapak Ibu?
Karena segala pergumulan, segala permasalahan yang selalu dihadapi dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan selalu mencurahkan berkat-berkatnya dalam kehidupannya. Ketika dia bangun pagi, berkat Tuhan selalu baru dan baru, dan dia selalu berkecukupan di dalam kehidupannya. Dia tidak akan takut akan apa yang akan dihadapi ke depan. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang sukses sekalipun, dia takut. Dia tidak akan bakal tidur nyenyak. Dia takut hartanya begitu banyak, dia takut diambil orang. Sehingga kalau kita baca dari ayat 1, orang kaya itu membayar para pengawal, penjaga-penjaga untuk menjaga dia, karena dia ketakutan, tidak tenang hidupnya. Orang kaya pun kalau dia sukses, tetapi dia akan berantakan kalau tanpa penyertaan Tuhan. Kita banyak bisa lihat Bapak Ibu, banyak artis-artis yang bercerai, banyak juga orang-orang kaya yang bunuh diri, kita tahu semua itu. Dan juga banyak orang kaya yang lari kepada narkotika, pesta pora, segala macam kegiatan yang tidak baik. Karena apa? Karena di dalam hatinya penuh dengan kekosongan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya penuh dengan kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman. Kalau kita bicara dengan ayat 3 Bapak Ibu sampai 5, anak-anak adalah masa depan keluarga. Kalau dalam perjanjian lama, anak-anak adalah aset bagi bangsa Israel untuk berperang. Jadi banyak anak, banyak rezeki. Tetapi kalau tidak banyak anak, kalau tidak punya anak, dinyatakan kutuk. Tetapi di dalam perjanjian baru, banyak anak adalah banyak tanggung jawab bagi orang tua untuk mengajar, untuk mendidik, untuk mengarahkan dia, terutama untuk takut akan Tuhan. Sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang tua hanya mengarahkan anak, tetapi busur itu, sasaran itu, yang melepaskan adalah anak. Jika anak itu ingin menjadi dokter, jika anak itu ingin menjadi pengacara, jika anak itu kepingin menjadi pengusaha, mari kita orang tua mendukung dalam hal mendidik dia, mengajarkan dia, terutama pengenalan takut akan Tuhan. Sehingga ketika dia menjadi orang yang berhasil menjadi seorang dokter, dia akan menjadi seorang dokter yang bertanggung jawab. Dia akan melakukan tugasnya dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Karena banyak dokter yang tidak bertanggung jawab dengan Tuhan. Aborsi, ada juga malpraktek yang kita ketahui, itu semua orang yang tidak takut akan Tuhan. Begitu juga dengan pengacara, dia akan jadi pengacara yang baik, pengacara yang bertanggung jawab, membela benar dari yang benar, bukan yang salah menjadi benar. Begitu juga dia akan menjadi seorang pengusaha yang baik, membayar gaji karyawan tepat pada waktunya tanpa mencari keuntungan daripada karyawan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa apabila kita ingin keluarga kita diberkati oleh Tuhan, rencana-rencana kita diberkati oleh Tuhan, usaha-usaha kita diberkati oleh Tuhan, bahkan keinginan kita untuk mungkin menyekolahkan anak ke sesuatu yang baik, segala sesuatu yang kita rencanakan, hendaklah kita menyertakan Tuhan di dalamnya. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11, dasar bangunan rumah tangga, saya ulangi, dasar bangunan rumah tangga adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita
kasih Tuhan, marilah berdiri dalam kesatuan gereja di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan Imam Rasuli. Dengan sikap sempurna, biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, firman-Mu sudah ditaburkan. Biarlah firman kebenaran ini Tuhan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, bahkan kami dapat lakukan seturut daripada kehendak-Mu. Hendaklah keluarga demi keluarga selalu hidup mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, merencanakan segala sesuatu di dalam Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya berhasil. Pimpin kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Bapa, ampuni juga dosa kami, seringkali kami juga menyombongkan diri dengan keberadaan kami. Tapi mulai hari ini ajarlah kami untuk selalu rendah hati dan menyerahkan segala kehidupan dan pergumulan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami dengan kebenaran-Mu, pimpin kami dengan segala aspek kehidupan kami di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, pada pagi ini Tuhan kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang sakit, baik yang di rumah sakit, Bapak Victor Effendi, maupun yang lainnya, dan juga yang ada di rumah. Tuhan mau berkati. Berkati Tuhan jamah semua sakit penyakit yang mereka derita Tuhan. Berkati juga Tuhan obat-obatan yang disediakan. Berkati juga dokter-dokter, perawat-perawat, bahkan juga suami, istri dan anak-anak yang merawat. Biarlah semuanya itu adalah untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Pimpin sertai mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Kuatkan mereka agar mereka dapat melalui sakit penyakit ini, dan mereka Tuhan bisa sembuh dan bisa beraktivitas dengan tidak kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami ya, yang lahir maupun ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan juga memberkati. Terima kasih atas umur panjang yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan keluarga kami ini. Terima kasih untuk juga rumah tangga yang Tuhan selalu sertai di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati dalam segala kehidupan mereka, lika-liku dalam pernikahan, lika-liku dalam perjalanan. Tuhan tolong, sehingga apapun yang menjadi pergumulan dalam rumah tangga, apapun yang pergumulan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dapat kami selesaikan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa buat seluruh jemaat kami yang saat ini juga Tuhan kena dampak daripada COVID-19 ini. Tuhan, dalam mencari pekerjaan, berikan mereka dapat pekerjaan. Yang di PHK Tuhan tolong mereka, bukakan tingkap dari langit, usaha apapun Tuhan. Karena Engkau telah memerintahkan berkat-berkat bagi anak-anak yang mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang mereka usahakan akan berhasil. Tuhan, berikan mereka berkecukupan. Berikan juga Tuhan mereka mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Berikan mereka Tuhan saat ini bisa makan, minum dan sebagainya Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Jangan mereka Tuhan menjadi orang yang meminta-minta Tuhan, tetapi biarlah Tuhan mereka berpengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini juga mencari pasangan hidup. Tuhan berkati. Di dalam pergumulan mereka masih menantikan pasangan hidup yang seiman. Tuhan berkati. Berikan mereka dapat pasangan hidup Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak Tuhan pergumulan-pergumulan jemaat-Mu
saat ini. Tapi kami juga mengetahui, tapi Engkau juga mengetahui Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami serahkan, kami angkat semua di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Ringkasan warta jemaat hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta tanggal 20 September 2020. Presbiter yang bertugas beserta warga jemaat yang hadir pada ibadah Minggu jam 7 pagi ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Penatua Charles Siahainenia, pemandu lagu, organis atas pelayanan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita sekalian. Selanjutnya mohon perhatian jemaat untuk beberapa informasi berikut ini. Yang pertama, akan dilakukan jajak pendapat atau polling kepada warga sidi jemaat tentang tanah gereja di Pinanggeria. Silahkan baca selengkapnya di warta jemaat dan diharapkan partisipasi warga sidi jemaat untuk kepeduliannya dengan mengikuti jajak pendapat tersebut. Kedua,
agar tidak terjadi kebingungan dan segera bisa mengambil tindakan yang benar, baik dan tepat pada saat ada kedukaan karena positif COVID-19, silahkan membaca dengan seksama panduan penanganan dan ibadah kedukaan yang ada di Warta Jemaat. Panduan tersebut agar disebarluaskan untuk diketahui warga Jemaat GPIB Kasih Setia Ciledug. Yang ketiga, akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap Saudari Kenya Dwi Melania Adindita, warga Jemaat GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug Sektor Pelayanan 3, putri dari Bapak Yanuar Kristianto Supono dan Ibu Merduwita Sihombing, dengan Saudara Aris Prasetyo Nugroho, warga Jemaat GKJ Nehemia Lebak Bulus, Jakarta Selatan, putra dari Bapak YS Suprapto dan Ibu Titi Pujiati. Pemberkatan dan peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 10 WIB. Tempat GKJ Nehemia Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Yang keempat, mohon dukungan doa bagi warga jemaat yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang pertama, Bapak Penatua Vektor Effendi, Sektor Pelayanan 6, dirawat di Rumah Sakit Sari Asih. Yang kedua, Ibu Dame Sinta Situmorang Boru Saragi, Sektor Pelayanan 7, dirawat di Rumah Sakit Medika Lestari. Yang kelima, tetap taati secara disiplin protokol kesehatan dari pemerintah untuk kepentingan manfaat kita bersama. Demikian ringkasan Warta Jemaat saat ini agar jemaat dapat membaca informasi yang disampaikan dan mengikuti seluruh kegiatan pelayanan di Jemaat GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug sepanjang minggu berjalan. Warta Jemaat dapat juga dilihat atau dibaca pada website GPIB Jemaat Kasih Setia. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita dalam memasuki minggu yang baru. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.